Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Dwi Andika, NPM 23755033. Saya dari Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait tugas yang telah saya selesaikan, yaitu membuat makalah dengan judul Dinamika Harga di Era Digital, Tantangan dan Peluang bagi Perusahaan. Latar belakang saya mengambil makalah dengan judul tersebut karena pada era digital, banyak usaha yang menggunakan layanan internet guna untuk mengembangkan usaha bisnis mereka. Perusahaan yang gagal menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka akan beresiko tertinggal dan mengalami kesulitan dalam bersaing dan bertahan. Di era digital ini dapat mengubahkan konsumen membandingkan harga secara real atau time melalui platform e-commerce dan mesin pencari. Hal ini menuntut perusahaan untuk lebih responsif dan kompetitif dalam menetapkan harga. Perusahaan mengalami transformasi yang signifikan di era digital yang terus berkembang. Di era digital ini yang semakin berkembang, e-commerce menjadi saluran utama bagi konsumen untuk membeli produk dengan kemudahan akses, perbandingan harga, serta pilihan yang beragam. Era digital ini membawa perubahan dasar berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk sektor keuangan dan investasi. Teknologi digital dapat menawarkan berbagai kemudahan akseptabilitas yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pasar modal di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi, keuangan masyarakat, meningkatnya risiko keamanan siber, dan regulasi yang terkadang belum mampu mengikuti laju inovasi teknologi. Pembahasan yang pertama yaitu strategi inovasi digital yang digunakan oleh perusahaan. Strategi bisnis dan teknologi informasi merupakan dua variabel yang saling mendukung untuk keberlangsungan bisnis dan kinerja perusahaan. Kontribusi teknologi digital internet dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Era digital dengan menggunakan sosial media menjadi pilihan untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan yang dapat mengakses internet, dan perkembangan digital dikonsepkan sebagai solusi yang mendukung digitalisasi bisnis. Kemampuan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif meliputi cost leadership atau differentiation, dapat meningkatkan kinerja jangka panjang dalam struktur industri, dan evaluasi kinerja berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Mengadopsi teknologi digital dapat memberikan manfaat diantaranya pengurangan biaya, fleksitabilitas, pengurangan kesalahan, waktu respon lebih cepat, dan efisiensi biaya tenaga kerja dalam pemasaran. Yang kedua yaitu e-commerce dan kehadiran online. Salah satu dari banyak alasan mengapa sosial media sangat membantu dalam pemasaran online adalah karena mereka memungkinkan penjual berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain, yang memungkinkan mereka untuk belajar lebih banyak tentang e-commerce. Bisnis dapat menguntungkan dari pemasaran e-commerce karena meningkatkan efektivitas produksi dan memudahkan promosi. E-commerce memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk menjual produk melalui sosial media dan e-commerce. Persaingan semakin ketat dengan menggunakan e-commerce, bisnis dapat memilih berbagai cara untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga yaitu peluang usaha di era digital. Di era digital ini, peluang usaha menciptakan lanskap bisnis yang penuh dengan potensi dan inovasi. Salah satu peluang utama adalah di bidang teknologi. Misalnya, bisnis yang fokus pada layanan logistik e-commerce atau perbandingan harga online memiliki peluang karena pertumbuhan terus-menerus platform online dan industri e-commerce yang memungkinkan pengusaha untuk menjual barang mereka di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik. E-commerce telah menjadi pilar utama dalam transformasi digital dunia bisnis. Peluang strategis yang ditawarkan meliputi perluasan pasar tanpa batas geografis, efisiensi operasional melalui otomatisasi transaksi, biaya distribusi yang lebih rendah, serta kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara real atau time. Yang keempat yaitu tantangan usaha di era digital. Tantangan usaha di era digital ini mencakup masalah terkait privasi dan keamanan data pelanggan, karena pelanggan semakin memperhatikan bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi karena banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan mematuhi peraturan privasi data yang ketat. Selain itu, perusahaan menghadapi masalah dalam memahami dan mengolah data yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Namun banyak organisasi masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan data, menganalisis dengan benar, dan mengambil tindakan yang tepat.
Kesimpulan dari makalah saya yaitu dapat disimpulkan bahwa strategi penjualan yang efektif di platform e-commerce sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Usaha digital dan inovasi digital menunjukkan potensi pertumbuhan dalam aliran penelitian yang sudah mapan ketika para peneliti mulai mengeksplorasi keunikan teknologi digital. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan akademis dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan peluang yang muncul di masa depan yang semakin digital. Itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.